ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin menyembahmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami memohon kiranya kemurahan-Mu cukup bagi kami, manakala kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kasih-Mu cukup, dan kami percaya setiap jemaat Tuhan yang akan mendengar, mendapatkan kekuatan, mendapatkan dorongan, mendapatkan motivasi, dan mengalami Engkau sendiri dalam pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara, shalom. Kita bersyukur untuk malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kita bisa bersama-sama bersekutu di dalam gereja Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Nah, saudara, mari membuka Alkitab di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dan juga Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kita baca lebih awal Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. 18b. Saya akan bacakan kepada setiap kita. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, ayat yang ke-19, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 juga disampaikan di sana bahwa tetaplah berdoa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang doa ini merupakan hal atau sebuah tindakan disiplin rohani di dalam iman Kristen yang tentunya tidak mudah. Akan sangat mudah untuk kemudian memahami yang namanya doa, tetapi akan menjadi sulit sekali doa ini dikerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena apa? Karena memang doa itu bicara atau pusatnya itu kepada Allah. Ya, doa dikerjakan atau sekali lagi itu berpusat kepada Allah. Oleh karena dia berpusat kepada Allah, maka daging kita itu menjadi lemah. Ketika bicara tentang doa, maka itu bicara tentang kelemahan kita itu sendiri. Yesus pernah mengingatkan para muridnya itu bahwa di dalam kehidupan spiritual, doa itu merupakan pergumulan yang sangat kuat. Di sana kita berhadapan dengan daging kita, dan di sana juga kita berhadapan dengan roh itu sendiri. Maka Yesus katakan, roh itu penurut, tetapi daging itu menjadi lemah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kemudian kita membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18b, banyak memang penafsir menduga bahwa ayat yang ke-18 ini merupakan ayat yang bukan bagian daripada seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, jadi dari ayat yang ke-14 sebetulnya, 14 sampai ayat yang ke-17 itu menjadi bagian daripada perlengkapan senjata Allah.
tetapi kemudian ketika bicara tentang doa, itu bukan senjata. Ya, itu bukan senjata, melainkan apa? Dia satu bagian, dikatakan begitu. Nah, saudara, saya tidak mengajak kita untuk kemudian masuk di dalam perdebatan yang seperti itu, tetapi nyatanya kepada kita, di dalam ayat yang ke-18b itu disampaikan, saudara, secara tegas dan jelas kepada kita, bahwa berdoa itu adalah sebuah perintah. Entah itu senjata, entah itu apa, tetapi dia menjadi perintah kepada setiap kita bahwa kita mesti berdoa, dan konteks doa kita itu dikatakan adalah di setiap waktu. Konteksnya itu setiap waktu dan di dalam Roh Kudus. Sekali lagi saudara, berdoa di dalam roh di dalam bagian ini tidak terkait dengan bahasa lidah atau orang mengenalnya itu sebagai bahasa roh. Tidak ada kaitannya. Tetapi lagi-lagi dalam bagian ini, berdoa yang di dalam roh ini terkait dengan bagaimana seseorang itu dipimpin oleh roh. Nah, saudara, lalu kemudian kita membaca juga di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 tadi, kita menemukan juga di sana bentuk perintah. Tetaplah berdoa. Artinya apa? Ini memang dorongan kepada jemaat di Efesus. Sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, sebagai orang-orang yang telah ada di dalam Kristus, sebagai orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Kristus Yesus, sebagai orang-orang yang hidupnya itu kudus di hadapan Tuhan, sebagai orang-orang yang hidupnya itu adalah hidup di dalam terang, di dalam siang, saudara. Maka Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika itu untuk mengekspresikan imannya, mengekspresikan cintanya, menunggu Tuhan itu datang, yaitu di dalam sikap yang tetaplah berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam buku Timothy Keller ini yang kemudian menjadi bahan perenungan kita, saudara, dia mengingatkan kita soal doa ini sendiri. Kenapa perlu sekali orang Kristen itu kemudian perlu menghasrati doa itu sendiri. Memang tidak mudah, saudara, untuk kemudian kita hidup secara konsisten, memiliki komitmen untuk menghasrati doa. Itu bukan pergumulan yang gampang, itu bukan pergumulan yang mudah, tetapi sesuatu yang menjadi pergumulan yang sangat kuat di dalam hidup kita. Agoni, sebuah perjuangan yang sangat serius. Nah, saudara, pada malam hari ini saya tidak mengajak kita untuk kemudian memahami konsep teologi daripada sebuah doa, tetapi saya mengajak kita untuk kemudian bahwa nanti pada akhirnya ketika kemudian kita memahami apa yang disampaikan oleh Timothy Keller dalam tema menghasrati doa, maka kita membangun sebuah disiplin doa itu sendiri sehingga teologi kita itu memiliki pengalaman. Saudara, dalam dunia Yunani, anak-anak usia remaja, jangankan usia remaja, saudara, mungkin usia 11 sampai 12 tahun, maka anak Yunani, ya, anak Yunani itu, anak orang Yunani itu sudah mengerti, sudah memahami konsep tentang seorang ayah. Ya. Anak Yunani yang berusia 11 tahun, 12 tahun, kalau kemudian diajak berdebat tentang konsep bagaimana seorang lelaki itu menjadi seorang lelaki, bagaimana seorang lelaki itu menjadi seorang ayah, dia mampu menjelaskan konsepnya. Tetapi seorang berkata bahwa akan jauh lebih berbeda penjelasan antara seorang anak Yunani yang punya ayah. Ya. Anak mampu menjelaskan tentang ayah, tetapi akan menjadi berbeda ketika ada anak yang menjelaskan tentang ayah dan ia mengalami sendiri siapa itu seorang ayah. Dia memiliki kata, dia memiliki perasaan, dia memiliki emosi ketika bicara tentang seorang ayah. Nah, saya mengajak kita untuk kemudian memahami doa seperti itu, saudara. Jadi tidak sekedar memahami secara teologi. Nah,
menghasrati doa yang dimaksudkan oleh Timothy Keller, dia memberikan sebuah gambaran kepada kita, saudara. Dia katakan begini, kita tahu ya, kita mengerti dan barangkali kita pernah mendengarkan sebuah kalimat bahwa doa itu menjadi nafas seorang Kristen. Ya, doa itu nafas seorang Kristen. Dikatakan sebagai nafas berarti itu akan menghidupkan, saudara. Maka Timothy Keller melakukan sebuah pendekatan. Dia katakan begini bahwa sekiranya seseorang itu divonis untuk kemudian divonis bahwa dia mengalami sakit penyakit yang mematikan. Ya, seseorang itu divonis dan vonisnya itu adalah sakit yang menuju kepada kematian, mempercepat kematian itu tiba di dalam kehidupannya. Maka referensi daripada seorang dokter adalah seseorang itu wajib untuk meminum obatnya. Semakin mengabaikan obat yang dia minum, semakin mempercepat kematian itu tiba di dalam hidupnya. Artinya apa? Timothy Keller ini mengajak kita untuk kemudian melihat bahwa doa itu adalah obat yang menghidupkan. Ya, ada orang-orang tertentu yang bergumul dengan obat barangkali mungkin sampai mati tuh, sampai ketuk palu itu di atas petinya, baru kemudian dia berhenti minum obat. Nah, dia menggambarkan doa seperti itu, saudara, bahwa doa itu obat yang memberikan kehidupan kepada setiap kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian untuk kita bisa menghasrati doa itu sendiri, saudara. Lalu kemudian dia ingin mengajak kita untuk melihat doa, bahwa doa itu juga sebagai tempat wadah bagi setiap kita untuk kemudian menata ulang arah kasih kita. Saudara, saya mencoba merenungkan apa yang dimaksudkan oleh Timothy Keller dalam bagian ini sebagai doa, itu penata ulang arah kasih kita. Saudara, kita harus akui bahwa kasih kita itu kadang-kadang melenceng, tidak pada tempatnya. Mestinya kita punya kasih itu diarahkan kepada Kristus Yesus yang telah mati, bangkit dan memberikan kehidupan kepada kita. Segala sesuatu, cinta kasih kita itu terarah kepada Kristus, terarah kepada perkara-perkara yang di atas. Yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Filipi itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, sesuatu yang sedap untuk didengar, segala sesuatu yang indah. Mestinya arah kasih kita seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, saudara, seringkali kita bergumul, bukan? Dengan hati kita, dengan emosi kita, dengan kedagingan kita itu sendiri. Nah, maka di dalam doa, Timothy Keller menyampaikan bahwa doa itu menjadi sarana bagi setiap kita untuk menata ulang kasih kita itu. Jadi mungkin ada refleksi, ya, kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan menemukan arah kasih kita itu kemana. Arah kasih kita itu sudah dingin, arah kasih itu sedang terbakar kepada Allah, atau seperti apa. Nah, jadi doa itu tempat untuk menata ulang arah kasih kita. Dan berikutnya, saudara, juga disampaikan bahwa menghasrati doa itu perlu kita mengerti dan memahami. Doa itu tempat untuk mengenal diri kita di hadapan Allah. Saudara, hanyalah di dalam doa seseorang itu menemukan dirinya, mengenal siapa dirinya. Oleh kenapa? Doa itu sebetulnya ekspresi ketergantungan kepada Allah. Ekspresi hati yang hancur di hadapan Allah. Ekspresi hati yang melemah di hadapan Allah. Di dalam doa itu, saudara. Oleh kenapa? Kita berhadapan dengan Allah yang maha suci. Di sana tidak ada tempat untuk menyembunyikan diri. Ya, tidak ada satu bagian pun yang kita bisa sembunyikan di dalam doa di hadapan Allah. Ya, maka memang pada umumnya, saudara, pada kebenarannya, memang doa itu tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran. Oleh kenapa?
Di kebenaran itu kita berefleksi, kita berkaca, saudara. Lalu kemudian kita berdoa. Jadi ada kebusukan dalam hati ini, yaitu diperhadapkan di hadapan Allah. Dan di dalam doa itu tidak perlu munafik. Tidak perlu membangun sesuatu yang manis di hadapan Allah. Oleh kenapa? Sebelum lidah kita ini berbicara, bahkan Allah sudah tahu siapa kita. Jadi kita tidak perlu membangun sesuatu di hadapan Allah. Kita menemukan diri kita seperti apa. Ya. Kita melihat diri kita ini bobrok, kita melihat diri kita ini berdosa, kita melihat diri kita ini tidak lebih baik sebetulnya daripada orang lain, itu hanya ditemukan di dalam doa. Ya, tidak ditemukan di hadapan banyak orang. Justru kalau kita melihat diri kita di hadapan banyak orang, maka kita selalu menempatkan diri sebagai orang yang tertinggi. Nah, itu bukan doa. Lalu kemudian saudara, dia menutup konsepnya oleh Timothy Keller ini, bahwa perlu kita menghasrati doa. Dia mengatakan begini, oleh karena di dalam doa itu Allah merasa nyaman. Ini konsep yang hebat sekali, ya. Di dalam doa itu tempat di mana Allah merasa nyaman memberkati kita. Ya. Dalam doa kita, Allah itu merasa nyaman menolong, memberkati, dan memimpin. Nah, saudara, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa doa bukan soal konsep teologinya. Saudara mungkin bisa menjelaskan lebih baik tentang doa. Tetapi untuk kemudian kita mengerjakannya, itu perlu pergumulan, itu perlu kerja keras, karena kita harus melawan yang bukan natur kita. Oleh karena apa? Memang Alkitab jelas berkata bahwa tidak ada yang mencari Allah. Dan doa itu adalah pencarian terhadap Allah itu sendiri. Kita menemukan Allah, bukan Allah dalam pengertian menyembunyikan diri, saudara, tetapi di situ mengatakan kepada kita bahwa kita itu menaklukkan diri, mengalami Allah di dalam doa. Dan sekali lagi, saudara, menghasrati doa, memperlakukan doa, melakukan doa, menikmati doa, mengalami doa, itu adalah tempat di mana Allah merasa nyaman untuk memberkati kita. Dan yang terakhir, saudara, dalam konsep Timothy Keller tentang menghasrati doa itu, dia berkata begini, bahwa di dalam doa, saya pikir ini mengikat seluruh konsep, seluruh pemahaman yang diberikan ini diikat oleh bagian yang terakhir ini. Dikatakan bahwa dalam doa, ya, kita memperlakukan Allah sebagai Allah. Memperlakukan Allah sebagai Allah. Artinya apa? Di dalam ekspresi bergantung total kepada Allah. Saudara, ketergantungan kepada Allah itu bukan perkara yang mudah sebetulnya. Ya, bergantung total kepada kekuatan Allah bukan perkara yang mudah. Coba pun kita bertanya, kalaupun kita bertanya kepada orang-orang yang sedang berduka, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Ambil contoh, mereka yang mengalami kebakaran tempat usaha. Bahkan saya pikir bukan hanya usahanya yang hancur, tapi mungkin ada uang di sana yang terbakar. Ajak mereka bicara tentang Allah. Tanya mereka, kita tanya mereka, bagaimana kamu memahami, saudara memahami intervensi Allah di dalam peristiwa ini? Saudara, saya pikir itu bukan jawaban, bukan barangkali mereka agak susah untuk menjawab. Karena kita sendiri mengalami, bukan? Seringkali ketika tiba kesulitan dalam kehidupan kita, untuk kemudian kita melihat intervensi Allah di dalamnya, itu susah sekali. Nah, makanya memang saudara, kalau ada orang-orang yang
mengalami duka, seringkali kita bicara tentang Allah ya. Ya. Tidak segampang itu. Kalau orang bilang tidak semudah itu Ferguson. Ya. Tidak semudah itu kita bicara tentang Allah kepada mereka yang berduka. Oleh karena apa? Ada pemberontakan di sana. Ada ketidaksukaan tentang cara-cara Allah. Kita harus akui itu. Dan di sana kita dituntut, dalam doa itu saudara, kita dituntut untuk bergantung kepada Dia. Bergantung itu seolah-olah kita tidak punya kemampuan apa-apa. Dan manusia itu saudara sangat tidak menginginkan ketika kemudian dia dianggap lemah. Manusia itu tidak pernah menginginkan, anggap saya menjadi orang lemah dong. Tidak ada orang yang seperti itu. Siapapun pasti selalu ingin menampilkan bahwa saya ini kuat. Saya mampu berdiri sendiri di atas lututku sendiri. Selalu begitu. Nah itu bisa dibawa kepada Allah. Oh Tuhan, saya tidak perlu. Nah saudara, Timothy Keller mengajar kita untuk kemudian melihat bahwa dalam doa kita itu memperlakukan Allah sebagai Allah. Dengan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Nah saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sampai pada detik ini, sampai pada saat ini. Bahkan saya sendiri juga tidak tahu bagaimana kehidupan doa kita masing-masing. Kapan terakhir kita bergumul secara serius di hadapan Allah? Kapan terakhir betul-betul dalam doa itu kita menemukan diri kita, mengenal diri kita dalam doa? Kapan kita merasakan bahwa Allah itu merasa nyaman untuk kemudian memberkati kita? Saudara, ini dijawab oleh pengalaman kita sendiri. Ya, ini kita perlu jawab dia di dalam pengalaman kita. Kita perlu jawab dia di dalam komitmen kita untuk kemudian berdoa. Nah, jadi, saudara, mari dalam perenungan yang sangat sederhana ini mengajak kita kembali untuk membingkai ulang kehidupan doa kita. Ya, membingkai ulang kehidupan doa kita. Untuk apa? Untuk kita mengalami. Mari bersama-sama saudara, kita bukan saja memahami secara konsepnya seperti anak Yunani tadi saudara, mengerti tentang ayat, tetapi ada perbedaan bagi anak-anak yang justru mengalami ayat itu sendiri. Nah, mengerti tentang doa akan berbeda mereka yang memang hidup di dalam doa. Saya menyadari juga saudara, kadang-kadang doa ya kayak mandi capung saudara ya. Mandi capung itu asal celup, udah. Jalan dia kemana-mana. Kadang-kadang kita punya doa juga begitu ya. Asal udah melapor ya. Melapor kepada Allah. Kadang-kadang nggak enak karena kita punya identitas sebagai, misalnya sebagai seorang hamba Tuhan tuh. Nggak enak kalau nggak berdoa. Ya. Jadi kita berdoanya itu ya laporan aja kepada Allah. Sehingga kemudian ya kita tidak mengalami apa-apa. Nah, saudara, mari semoga minggu depan jemaat Tuhan bisa datang lebih banyak untuk mengalami doa, saudara. Ya, oleh karena apa? Ya kehidupan gereja juga itu berdasarkan daripada doa. Ya, para tokoh-tokoh terkenal, misalnya Martin Luther, seorang reformator, ketika dalam catatan sejarah ada orang yang kemudian memperhatikan kehidupannya, saudara, maka sebelum dia berkhotbah katanya, dia memiliki 3 jam dia berdoa kepada Tuhan. Jadi dia menghabiskan waktu untuk berdoa, misalnya di dalam menyampaikan isi hati Tuhan dalam 30 menit, dia memiliki jam doa yang begitu panjang. Nah, saudara, mari ya, mari kita mengerjakannya dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya menjadi berkat dan kita punya pengalaman bersama dengan Allah. Tuhan yang dimuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kami bisa sama-sama bergumul, bertumbuh di dalam doa. Kami bersyukur untuk pemahaman-pemahaman yang kami temukan, kami pahami pada malam hari ini soal doa. Tuhan, mungkin kami bisa menjelaskan begitu baik tentang doa. Tapi kami jujur, itu seringkali patah dan tidak punya hubungan apa-apa dengan kehidupan kami. Barangkali mungkin kami jarang berdoa bahkan. Kami mohon pada malam hari ini, kami dikuatkan, kami dipimpin oleh Allah Roh Kudus untuk membangun komitmen hidup di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Dan kami akhiri persekutuan kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang dimuliakan. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara. Shalom. Shalom. Terima kasih.